Assalamualaikum. Aduh. Halo, ini namanya Dehanin, sama itu Mbak Nada. Kita mau pergi ke rumah nenek, mau buat kue kering malam ini. Mendadak ini habis sholat raweh. Kebetulan di rumah nenek kemarin sudah ada bahannya dan sudah ada oven di sana. Kita tinggal tenaga. Nah, tenaga seru ini untuk membuat kue kering malam ini. Seperti apa hasilnya dan seperti apa kue kering yang kita coba. Baik, kita saksikan. Assalamualaikum. Halo, ini perjalanan ke rumah nenek. Rumah nenek itu sama kita satu perumahan, jadi kita jalan kaki biasanya ke rumah nenek. Nggak jauh kok, selisih beberapa rumah. Nah, biasanya kalau malam gini memang apalagi PSBB ini ya, warga kebanyakan di dalam rumah. Nah, ini udah nyampe nih. Oke, anak-anak udah di dalam. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Nah, ini kita sudah persiapan mau membuat kue. Ini anak-anak dikasih tugas, mereka membuat isinya nastar, selai nanas ini. Kemarin nenek buat selai nanas sendiri. Beli nanas dua bonggol itu ya, lalu kemudian diparut, kemudian dioseng gitu, tambahin gula sama kayu manis. Nah, hari ini anak-anak tugasnya mempersiapkan isinya. Ini termasuk pengalaman pertama saya membuat kue sendiri, karena biasanya saya tiap lebaran biasanya saya entah ada saudara yang kebetulan berbagi atau mungkin saya beli kue sendiri. Saya nggak pede buat kue karena belum pernah memang ya, senggang terus buat kue gitu, dan memang nggak terlalu percaya diri untuk buat kue sendiri. Nah, ini anak-anak dikasih kesibukan supaya mereka tenang. Nah, itu mereka kalau kasih kesibukan gini mereka merasa ayem itu, terutama yang kecil itu yang sedikit ruwet itu ya. Nah, tarat. Ini neneknya ngajari saya ini ceritanya ini. Ini kue pertama yang saya buat, maksudnya kue kering ya. Biasanya saya di rumah selama PSBB ini sudah mulai buat kue sendiri. Kemarin buat beberapa yang dimakan di rumah bentuknya roti-rotian. Untuk kue kering ini pertama kalinya saya buat kue kering sendiri. Karena tiap tahun kalau kue kering kan tiap tahun banyak ya, tiap lebaran banyak yang jualan ya, jadi kadang terus kemampuan makannya anak-anak juga nggak banyak, jadi paling praktis biasanya beli. Tapi karena sekarang ini nenek sudah di Surabaya, jadi saya terutama belajar buat kue. Nah, ini pakai ukurannya tadi kasih setengah resep ini ya, menteganya 125, gula alusnya 100 gram, rombosennya ini 100 gram, kemudian kasih perasa vanili, sudah diopiok-opiok gitu, campur, terus kasih tepung 500 gram. Nah, ini pengalaman pertama ini. Oke, kalau misalnya mengenai bentuk nastar kita bisa kita bisa variatif kan ya, bisa sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan bocah-bocah. Malam ini memang niatnya untuk membuat kue bukan dengan target ya, jadi kita memang nggak ada niat target harus buat sekian kue atau sekian resep dalam satu waktu atau beberapa pertemuan, enggak. Jadi memang untuk seru, karena ini pengalaman juga buat anak-anak, buat kue bersama-sama di lebaran. Saya berharap setiap lebaran rutinitas ini bisa terus dilakukan sih ya. Ini ngajarin anak-anak serunya kerjasama, terus kemudian mengajari anak-anak juga untuk merasa atau ada bedanya memori ketika lebaran, ketika bulan Ramadan. Selain mungkin suasana yang lebih lebih islami, tapi juga ada ciri khas yaitu buat kue bersama untuk menyambut lebaran. Walaupun mungkin lebaran kali ini hari rayanya kita di rumah aja ya, tapi tetap buat kue nggak banyak sih. Pokoknya kita ada aja ini beberapa
beberapa jenis, dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting kerja bareng-bareng, itu yang penting. Oke. Kalau kumpul di rumah nenek gini seru, sebetulnya seru sekali. Semuanya ikut, bapak-bapaknya di belakang lagi ngobrol sendiri. Ini saya sama anak-anak siap nyetakin. Nyaknya mantau bagian oven. Nyaknya ini duduk depan oven, cuman tangan saya lagi belepotan, saya nggak mungkin ngarahkan kamera ke neneknya ya, seperti ini. Si kecil juga harus dikasih sedikit tepung biar dia nggak riuh. Dikasih sedikit tepung, dikasih kerjaan dikit gitu, dia udah merasa bagian. Nah, alhamdulillah, yeay. Ini hasil penampakannya ini. Memang kurang cantik ya bun ya. Jadi kuning telurnya kita kurang banyak kayaknya. Tapi rasanya buat saya enak sekali sudah. Nih, ini udah jam 10 malam. Karena tadi kita kesininya jam 8, ini jam 10 malam. Si kecil sudah mulai ruwet gitu ya. Terus kebetulan kue adonannya juga sudah mulai kita buat semua. Tinggal mengoven saja. Ini sebagian sudah mateng. Sebetulnya cantik, tapi kalau di kamera kok pucet ya. Itu sebetulnya cantik ini. Nah, ini karena dari tadi si kakaknya ngecekin oven aja, si Dehanin pengen juga ikutan ngecekin oven. Kamu bukain pintu dulu. Ya, kamu barengin Bunda ya. Iya. Hasil akhir dari capek Mbak Safa. Kecapean. Dan hasil kuenya tidak mengecewakan. Ini ada 2 jenis. Sebetulnya 2 jenis, nastar sama satunya lagi semprit. Tapi karena anak-anak pengen cetakan yang lain, akhirnya sempritnya tidak dibuat cetakan yang kayak semprit biasanya umumnya, tapi dibuat cetakan yang bentuknya seperti ini. Ini yang buat ini anak-anak ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Terima kasih ya.